Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu bersama saya di Tutanio di mata pelajaran prakarya di kelas 8 SMP swasta amanah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin menanyakan apa kabar semua anak didik Bapak? Insya Allah kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di kelas 8 di mata pelajaran prakarya, di materi yang pertama kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, kerajinan bahan lunak merupakan kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa, tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin dan lain sebagainya. Nah, Bapak juga memasukkan fotonya, gambarnya. Ada di situ gambarnya, ada 2 gambar yang Bapak masukkan. Nah, yang selanjutnya, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian mukanya, pada bagian atasnya. Jika kotak tisu sudah tidak dipakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu yang lainnya. Jadi dapat digunakan di tempat tisu yang lainnya, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah ataupun bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Nah, dapat dilihat Bapak masukkan juga gambar pancuran yang berbentuk kodok. Nah, yang selanjutnya, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyak ritual upacara adat di Nusantara, di Indonesia tentunya, bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Kerajinan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk sebagai berikut. Nah, yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat itu merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sebagai benda aslinya atau duplikasi. Dan yang keenam, sebagian dari karya seni. Nah, itulah dia materi kita di pertemuan yang pertama di kelas 8 di mata pelajaran prakarya. Nah, untuk menutup pertemuan kita, ada tugas untuk anak-anak sekalian, untuk tugas dikerjakan di rumah. Yang pertama, tuliskan pengertian kerajinan bahan lunak. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan kelengkapan-kelengkapan yang ada di kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi, di situ semua ada jawabannya. Nah, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Pesan Bapak untuk anak-anak sekalian di rumah, tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan kita, tetap di rumah saja, keluar rumah menggunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.